Perkenalkan, nama saya Ronald Hasan Wibowo dari Fakultas Teknologi Informasi dengan jurusan Public Relation dengan NIM 60 2022 di sebelah teman saya. Saya Johannes Adrian Kevin dari Fakultas FEB, Prodi Manajemen dengan NIM 21 2022 112. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu esai yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku UMKM. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, terjadi penurunan omset penjualan dikarenakan terlaksananya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, membuat konsumen terhalangi untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Kondisi ini terpaksa dilakukan dengan upaya untuk menekankan penularan COVID-19 ini. Lalu banyak pelaku UMKM yang harus gulung tikar disebabkan omset penjualan yang tak kunjung membaik, sehingga dengan terpaksa mereka harus menutup usaha mereka. Selain itu, pengangguran terus meningkat karena semakin banyak pelaku UMKM yang menutup usahanya untuk mencegah kerugian yang lebih. Oke, di sini saya akan menjelaskan informasi-informasi yang saya gunakan untuk mendukung tugas akhir kami. Yang pertama, berdasarkan BPS 2021, turunnya kinerja ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 pada tahun 2020 yang hanya mencapai 2,97% dan menurun lagi pada triwulan 2, menurun menjadi 5,32%. Yang kedua, sedikitnya 39,9% UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat COVID-19. Sementara itu, 16,1% UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik tutup. Lalu yang ketiga, UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat perdagangan elektronik pada 2020 mencapai 130 miliar US dollar. Transaksi perdagangan drastis elektronik meningkat selama pandemi COVID-19. Produk yang penjualannya mengalami peningkatan antara lain produk kesehatan meningkat menjadi 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan naik 350%, dan makanan herbal naik 200%. Data ini yang ketiga diambil di Tempo 27 April 2020. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang inovasi yang pertama, yaitu inovasi dalam membuka lapak baru dengan memanfaatkan media sosial. Contohnya seperti e-commerce, antara lain kayak Tokopedia, Shopee, lalu juga bisa melalui Instagram ataupun Facebook. Karena di era pandemi saat ini, kebanyakan orang banyak yang berbelanja online. Lalu yang kedua, inovasi dalam membangun relasi bisnis yang kuat. Maksudnya itu seperti banyak channel atau berhubungan baik dengan pihak luar. Karena itu menjadi kunci utama dalam berbisnis, apalagi dalam berbisnis online. Setelah itu saya akan menyimpulkan dari isai yang kami buat, yaitu bahwa pelaku UMKM harus dapat beradaptasi dengan keadaan pandemi saat ini. Dan pemerintah setidaknya memberikan wawasan lagi tentang media online, karena di era pandemi ini orang dipaksakan untuk menguasai perubahan teknologi. Dan yang terakhir, menurut kita pemerintah setidaknya memberikan anggaran terhadap pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi saat ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.